Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan tentang PPN di Bank Syariah. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Tifa Mariana dengan NIM 2018-710544. Yang kedua ada Haikal Ambalis dengan NIM 2020-710075. Yang ketiga ada saya sendiri, Khairotunisa dengan NIM 2020-710456. Yang keempat ada Adela Laroncia dengan NIM 2020-710240. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Perlakuan pajak pertambahan nilai atau PPN. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlakuan PPN untuk transaksi pembiayaan murabahah yang selama ini menjadi ganjalan menjadi lebih jelas. Bank Syariah tidak perlu memungut PPN atas penyerahan barang kena pajak kepada pembeli akhir. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak. Contohnya, dalam transaksi murabahah, Bank Syariah bertindak sebagai penyedia dana untuk membeli sebuah kendaraan bermotor dari pengusaha kena pajak A atas pesanan nasabah Bank Syariah. Meskipun berdasarkan prinsip syariah, Bank Syariah harus membeli dahulu kendaraan bermotor tersebut dan kemudian menjualnya kepada tuan B. Berdasarkan undang-undang ini, penyerahan kendaraan bermotor tersebut dianggap dilakukan langsung oleh pengusaha kena pajak A kepada tuan B. Masalah pengenaan PPN terhadap produk murabahah pada Bank Syariah. Ketentuan hukum yang secara khusus mengatur perbankan syariah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adapun ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan juga memiliki perbedaan yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensional. Contohnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengenaan PPh pasal 4 ayat 2 penghasilan yang dikenakan PPh final. Pengenaan pajak penghasilan yang dikenakan PPh final. Pengenaan pajak penghasilan yang dikenakan PPh final seperti bunga deposito. Adapun pada bank syariah, sistem bagi hasil yang diperoleh nasabah tidak berupa dividen dan bukan pula pendapatan yang sudah final, karena penghasilan ini diterima setiap bulan bahkan bisa dihitung setiap hari. Yang kedua yaitu PPN atas akad murabahah. Contoh lain di bidang perpajakan adalah pengenaan double tax berupa PPN sebanyak 2 kali pada produk murabahah di bank syariah. Karena akad murabahah dianggap sebagai transaksi jual beli pada umumnya. Terjadi silang pendapat karena pihak perbankan syariah mengungkapkan bahwa produk murabahah lebih merupakan produk penyaluran dana bank syariah terhadap masyarakat dalam pembiayaan berbentuk kredit dibandingkan dengan akad jual beli. Permasalahan ini terjadi disebabkan karena yang pertama, ketentuan bank syariah tidak secara tegas membedakan antara sektor moneter dan sektor real. Ketentuan tersebut termuat pada Peraturan Bank Indonesia pada tahun 2003, di mana dalam PBI tersebut transaksi murabahah didefinisikan sebagai jual beli yang menjadi objek pajak. Aturan kedua termuat pada Pedoman Akuntansi Syariah, di mana transaksi murabahah jadi bagian dari objek pajak. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak dapat secara tegas memformulasikan transaksi bank syariah dalam bentuk akad jual beli atau akad sewa. Transaksi murabahah dalam undang-undang diformulasikan sebagai akad pembiayaan jual beli. Alasannya adalah karena akad jual beli memberikan konsekuensi pajak atas jual beli. Apabila ini diberlakukan, maka akan terjadi pemajakan ganda atau double taxation, yaitu yang A
pajak yang timbul pada saat bank syariah melakukan pembelian, dan pajak yang timbul pada saat bank syariah melakukan penjualan kepada nasabah, yaitu PPN dan pajak penghasilan. Dengan demikian, pajak yang harus ditanggung nasabah bank syariah akan menjadi lebih tinggi daripada nasabah bank konvensional. Definisi baru mengenai murabahah. Definisi baru mengenai murabahah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbedaan definisi murabahah dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Yang kedua, akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dengan diubahnya kata jual beli menjadi pembiayaan, secara implisit Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatakan bahwa transaksi murabahah tidak termasuk transaksi yang dikenakan pajak. Baik, kemudian dilanjutkan dengan dihapuskannya pajak ganda atau double taxation. Ketika Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, pada transaksi murabahah terjadi pajak ganda, yaitu di mana ketika bank membeli aset murabahah pada penjual itu terkenakan PPN. Kemudian ketika nasabah membeli aset murabahah dari bank itu juga dikenakan PPN. Kemudian barulah berlaku Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yaitu perubahan ketiga dari UU Nomor 8 Tahun 83, di mana pada UU Nomor 42 Tahun 2008 ini pajak ganda itu dihapuskan. Sehingga ketika bank membeli aset murabahah maupun ketika nasabah membeli aset murabahah, itu hanya pajaknya dibayarkan salah satu saja. Tentunya penghapusan pajak ganda ini ada alasannya, ada 3 alasan, yaitu yang pertama, pajak berganda dapat menjadi penghambat perkembangan perbankan syariah, karena agar tercapai peningkatan dalam target aset perbankan syariah, sehingga terjadi peningkatan dalam pertumbuhan bank syariah. Kemudian yang kedua, pajak berganda ini merugikan kepentingan bank syariah. Dikatakan merugikan karena setiap melakukan transaksi murabahah, bank syariah akan selalu mengalami kerugian karena harus membayar pajak yang lebih besar dari keuntungan yang diperoleh. Perayaan margin yang hanya sekitar 5% dari transaksi murabahah ini sebelumnya akan dipertimbangkan oleh bank-bank syariah, sebab jika bank syariah mengambil keuntungan yang lebih besar dari setiap transaksi murabahah, katakanlah lebih besar dari PPN 10% dengan alasan supaya menutupi kerugian pembayaran pajaknya, tentunya bank syariah akan kalah bersaing dengan bank-bank lain seperti bank konvensional yang memberikan kredit pembiayaan lebih kecil, karena bank konven tidak dikenai pajak berganda. Oleh karena itu, jika marginnya dibesarkan agar tidak rugi, tapi pasti akan kalah saing dengan bank konven. Sedangkan kalau marginnya tetap atau tidak perlu besar, akan rugi karena harus membayar pajak. Alasan yang ketiga yaitu penghapusan pajak berganda menjadi sangat penting terkait dengan kepentingan masuknya investor asing ke Indonesia. Jika ada pajak berganda, motivasi para investor untuk masuk dan mengembangkan industri syariah di Indonesia pun akan surut, karena itu tadi pajaknya double. Jika pajak ganda dihapuskan, harapannya dapat memicu perkembangan industri syariah tidak hanya perbankan namun yang lainnya seperti asuransi maupun pasar modal. Kemudian tidak ada PPN atas pembiayaan murabahah. Nah, Peraturan Bank Indonesia atau PBI pada nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah mengatur pada pasal 9 angka 1 menyatakan bahwa kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan murabahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut, yaitu yang pertama, bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang. Yang kedua, jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah pada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Ketiga, bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Yang keempat, dalam hal bank mewakilkan pada nasabah atau wakalah untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Yang kelima, bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau urbun saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah. Yang keenam, bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai bank.
Yang ketujuh, kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-8, angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan tentang tidak ada PPN atas pembiayaan murabahah. Di sini ada dua hal yang membedakan pembiayaan murabahah yang diatur PBI nomor 7/46/PBI/2005. Yang pertama, dalam pembiayaan murabahah, bank tidak bertindak sebagai penjual, tapi sebagai penyediaan dana. Yang kedua, dalam pembiayaan murabahah tidak ada penyerahan barang kena pajak. Selanjutnya di sini ada tabel antara PBI 2003 dan PBI 2005. Tapi sebelum saya menjelaskan tabel, saya akan menjelaskan sedikit tentang PBI. PBI ini memberikan divisi tentang pembiayaan murabahah, bukan tentang transaksi murabahah. Di sini juga ada dua hal yang membedakan pembiayaan murabahah yang diatur dalam PBI. Di sini saya akan menjelaskan tabel antara PBI 2003 dan PBI 2005. Di sini ada dua, para pihak dan penyerahan barang kena pajak. Yang pertama, para pihak di pembiayaan murabahah 2005, bank sebagai penyediaan dana, nasabah sebagai penerimaan dana untuk transaksi murabahah. Sedangkan para pihak transaksi murabahah di 2003, bank sebagai penjual, nasabah sebagai pembeli. Yang kedua, penyerahan barang kena pajak. Pembiayaan murabahah di 2005, penyerahan barang kena pajak dari penjual langsung kepada nasabah atau terkena PPN. Tidak ada penyerahan barang kena pajak dari penjual kepada bank. Tidak juga ada penyerahan barang kena pajak dari bank kepada nasabah. Penyerahan barang kena pajak di transaksi murabahah 2003, penyerahan barang kena pajak dari penjual kepada bank, dan penyerahan barang kena pajak dari bank kepada nasabah. Selanjutnya, pedoman akuntansi perbankan syariah. Dikutip dari Surat Edaran Bank Indonesia atas pelaksanaan pedoman akuntansi perbankan syariah 2013 tentang sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan pendapatan saham transaksi jual beli. Ya, di sini juga ada ketentuannya. Yang pertama, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 84 DSI MUI tentang metode pengakuan pendapatan murabahah di lembaga keuangan syariah atau LKS. Maka pengakuan pendapatan murabahah untuk bank syariah dapat dilakukan dengan menggunakan metode anuitas atau metode proporsional. Yang kedua, pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode anuitas atau metode proporsional hanya dapat digunakan untuk pengakuan pendapatan pembiayaan atas dasar jual beli. Yang ketiga, dalam hal bank syariah menggunakan metode anuitas, maka pencatatan transaksi murabahah wajib menggunakan yang pertama PSAK 55, instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Yang kedua, PSAK 50, instrumen keuangan, penyajian. Yang ketiga, PSAK 60, instrumen keuangan, pengungkapan. Dan yang terakhir, PSAK lain yang relevan. Yang keempat, dalam hal bank syariah menggunakan metode proporsional, maka pencatatan transaksi murabahah wajib menggunakan PSAK 102, akuntansi murabahah. Yang terakhir, penggunaan salah satu metode pengakuan pendapatan wajib digunakan untuk seluruh jenis portofolio pembiayaan murabahah dan diungkapkan dalam kebijakan akuntansi serta dilakukan secara konsisten. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman akuntansi perbankan syariah. Dikutip dari Surat Edaran Bank Indonesia atas pelaksanaan pedoman akuntansi perbankan syariah tahun 2013 tentang sebagai berikut. Yaitu yang pertama, pengakuan pendapatan salam transaksi jual beli, yaitu sebagai berikut. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 84 DSN MUI 12/2013 tanggal 21 Desember 2012
tentang metode pengakuan pendapatan murabahah di lembaga keuangan syariah, maka pengakuan pendapatan murabahah untuk bank syariah dapat dilakukan dengan menggunakan metode anuitas atau metode proporsional. Kemudian yang kedua, pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode anuitas atau metode proporsional hanya dapat digunakan untuk pengakuan pendapatan pembiayaan atas dasar jual beli. Dan yang ketiga, dalam hal bank syariah menggunakan metode anuitas, maka pencatatan transaksi murabahah wajib menggunakan, yaitu yang pertama PSAK 55 revisi 2011 tentang instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Selanjutnya disebut PSAK 55. Yang nomor 2 PSAK 50 revisi 2010 tentang instrumen keuangan penyajian. Selanjutnya disebut PSAK 50. Dan yang nomor 3 PSAK 60 instrumen keuangan penguapan, selanjutnya disebut dengan PSAK 60. Kemudian yang D, dalam hal bank syariah menggunakan metode proporsional, maka pencatatan transaksi murabahah wajib menggunakan PSAK 102, yaitu akuntansi murabahah. Kemudian pendapatan dan beban terkait dengan transaksi murabahah. A. Dalam praktik penyaluran pembiayaan murabahah, bank syariah dapat menerima pendapatan di luar margin keuntungan seperti pendapatan administrasi atau mengeluarkan biaya yang terkait langsung dengan transaksi murabahah seperti biaya komisi, biaya survei, dan biaya lain. Kemudian yang B, dalam hal bank syariah menerapkan pengakuan pendapatan dengan metode anuitas, maka pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf A digabungkan dengan nilai pembiayaan murabahah. Selanjutnya nilai tersebut diamortisasi selama masa akad dengan menggunakan metode effective rate sebagaimana diatur dalam PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60. Kemudian yang C, dalam hal bank syariah menerapkan pengakuan pendapatan dengan metode proporsional, maka pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf A diakui selaras dengan pengakuan pendapatan murabahah secara proporsional selama masa akad. Kemudian yang D, pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf A menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendapatan murabahah sehingga wajib dibagi hasilkan kepada pemilik dana pihak ketiga. Kemudian ada jurnal transaksi murabahah. Yang nomor 1, aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam murabahah diakui sebagai aktiva murabahah sebesar biaya perolehan jurnalnya sebagai berikut. Yang A, aktiva tersedia untuk dijual dalam murabahah pesanan mengikat, yaitu dinilai sebesar biaya perolehan. Jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak, atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi aktiva dan dilaporkan di laporan laba rugi. Kemudian yang B, apabila dalam murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat terdapat indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi, maka aktiva murabahah dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah, dan nilai yang dapat direalisasikan atau biaya perolehan. Kemudian yang C, potongan pembelian dan pemasaran diakui sebagai pengurang biaya perolehan aktiva murabahah. Kemudian yang D, pada saat akad piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode pelaporan keuangan piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Kemudian yang nomor 2, ada potongan pelunasan. Jika potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, bank akan mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah, maka akan dicatat A, pada saat pengakuan keuntungan murabahah. Kemudian yang B, pada saat menerima pelunasan, yaitu terdapat 2 jurnal, yaitu yang pertama untuk mencatat penerimaan cicilan piutang murabahah dan dari nasabah setiap bulan, dan nomor 2 untuk mencatat margin murabahah. Kemudian yang C, denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai akad. Pada saat diterima denda diakui sebagai sebagian dana sosial, dan pada saat menerima denda, bank syariah akan mengikuti adanya penambahan sumber dana sosial atau al-qardul hasan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.